Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bassnya sedikit dikecilkan, Mas. Treble-nya dibuka, volume dinyaringkan sedikit. Ketika ada seseorang mengucapkan salam, mohon maaf dulu, khatibin nas ala qadri uqulihim, berbicaralah kamu di hadapan umatmu itu ala qadri uqulihim, atas kadar kemampuan bahasa mereka. Saya lihat ini ada Jawa, ada Madura ini ya. Jawa apa Madura kan? Campur ini. Ketika ada seseorang mengucapkan salam, salam itu kalau diterjemah, mudah-mudahan panjenengan semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu jawabannya harus yakin, tegas dan kompak. Waalaikumsalam, ya Kiai, mudah-mudahan sama-sama diselamatkan oleh Allah. Dalam hidup terkadang kenyataan berbanding berbalik dengan harapan. Yang kita harapkan sehat malah terkadang sakit. Yang dikhawatirkan hujan malah terkadang terang. Yang lebih menyakitkan dalam hidup terkadang orang yang kita cinta lari begitu saja. Sedangkan orang yang kita benci terkadang datang membawa cinta dan harapan. Berbolak-balik kehidupan, bekerja ingin untung, hasil dan laba. Tapi terkadang semakin giat usaha malah jenraja otang. Artinya apa? Al-insan bitafkir wallahu bitakdir. Manusia hanya mampu merencanakan sesuatu, tapi kepastian berhasil tidaknya usaha tetap atas kuasa Allah. Oleh karena itu hidup jangan abaikan doa. Seluruh rencana usaha harus dibarengi dengan doa-doa kepada Allah. Wa iyastaghisu fastaghasu fastajaba lakum. Kalau Anda bekerja barengi dengan doa, insya Allah apa yang kita hajatkan akan diijabah oleh Allah. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Yang sulit rizkinya setelah ini mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Yang punya hajat Mekah Madinah mudah-mudahan dikabul oleh Allah. Salah satu di antaranya doa menjawab salam. Coba sekali lagi saya ulangi. Ada tata tertib, ada tata krama hadir di majelis taklim. Kata Nabi, fa idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallamanna ahadukum wa may yatakallam faqad lagha. Salah satu tata krama hadir di majelis taklim. Apabila seorang muballigh sudah mulai bicara di atas mimbar, tolong perhatikan yang di bawah jangan juga ikut bicara. Ini kalau di atas bicara, di bawah juga bercerita, faqad lagha, maka sia-sialah pengajian malam ini, rugi tenaga, rugi waktu, rugi biaya. Oleh karena itu aturannya ansitu wasma'u. Ketika pengajian dimulai, ansit tenang, anteng, wasma'u dalam rangka mendengarkan apa yang disampaikan oleh para alim. Mudah-mudahan semua yang hadir akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-qail fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi
wattabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratal kiram masyayikhinal afadil wa ulama'anal kurama, para masyayikh, para yai, para habaib yang saya muliakan, akhus bidzikri Raisul Musalla, takmir musalla Buyut Sidonipa. Memang nama musallanya Buyut Sidonipa. Para pejabat setempat, lurah atau yang mewakili, hadirin kaum muslimin muslimat, pecinta baginda Rasul rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah malam ini kita dipertemukan. Senang rasanya karena sepanjang saya hidup 30 tahun saya jadi mubaligh baru pertama kali. Ini kali pertama saya diundang di tempat ini. Alhamdulillah, ini merupakan pertemuan awal yang mudah-mudahan terus berkelanjutan. Kemasan acaranya dalam rangka Hol Buyut Sidonipa, lanjut dengan santunan anak yatim. Dalam rangka Asyura, pergantian tahun Hijriah dari 1446 Hijriah menuju 1447 Hijriah. Dengan satu harapan tentunya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang hijrah juga dari kemaksiatan menuju ketakwaan kepada Allah, dari kesulitan menuju kebahagiaan, dari enggak rukun menjadi perdamaian. Dan semua yang hadir malam ini mudah-mudahan akan dicatat oleh Allah menjadi amal baik yang luar biasa. Lalu bagaimana caranya agar hidup ini penuh dengan berkah? Salah satu di antaranya, ayo memperbanyak syukur kepada Allah. Para syukur ka Gusti Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah di Quran. Kita tercipta sebagai manusia, ya syukuri, ini adalah makhluk yang terbaik. Gula ban-ban dadi manusia ini kapan syukurin, alhamdulillah dadi manusia, makhluk yang terbaik. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku ciptakan manusia, paling bagusnya makhluk ya manusia. Alhamdulillah. Mestinya malam ini sampean perbanyak bersyukur. Alhamdulillah Gusti. Abdi tak beti tereng-kerengan jarang ajunan. Alhamdulillah ya Allah, kalau enggak ditadikno napa kethek, kadal. Napa boleh? Ya sape, kambing. Kita manusia elastisitasnya luar biasa. Kalau manusia bisa aselah. Ajrukong bisa. Nguncur bisa aja. Nungep bisa. Ini manusia, coba jujur, sampean pernah enggak lihat gajah atau sapi aselah? Beda enggak pernah beda sapi aselah. Kuda enggak ada. Enjak mi beda kadel pah juk tojuk kong jurukongan kok rokan dia kan enggak ada. Artinya apa? Ini hanya terjadi pada manusia. Selebihnya apa yang jauh lebih besar manfaatnya jadi manusia? An-natik, makhluk yang bisa bicara, makhluk yang punya kecerdasan adalah manusia. Makanya walaupun fisiknya kecil, ini dipilih oleh Allah untuk menjadi khalifatullah fil ardi. Yang kemudian mendapat tanggung jawab, dipilih oleh Allah mengatur alam semesta, ini manusia. Enggak diberikan ke gajah, walaupun fisiknya jauh lebih besar. Enggak kemudian dipilih kuda, karena kekuatan fisiknya jauh lebih kencang ya. Lebih cepat larinya daripada manusia. Kenapa manusia? Karena punya kecerdasan. Makanya kalau kita diberi kepala, diberi otak, diberi kecerdasan, syukuri. Kenapa? Karena hakikat kepala yang diberi oleh Allah, kecerdasanmu itu adalah anugerah pemberian Allah. Bahwa sujud di musholla, tempat sholat musholla, di masjid, tempat sujud kita, sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah. Salatu wassalamu alaik. Kalau udah subuh gitu. Ya imamal mujahidin. Kalau sudah ada tarhim kayak gitu, iya bangun dong. Jaga, ambil wudhu. Beri bahasa ngelak sepeda teganggangan ke barat ke timur.
Yang ada di kepala cuma ada gobes, wortel, penuh dengan kentang di belakang. Bangun dulu sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah. Kalau istrinya sedang tidur ya bangunkan dong. Dek, ayo bangun. Dunia akhirat urusan dengan kamu, Dek. Di dunia kamu itu istriku, kelak di akhirat kamu juga loh. Yang aku pastikan paling cantik di antara deretan bidadari di surganya Allah. Senangnya punya suami kayak gitu. Ayo Dek bangun yuk. Apa kata istrinya? Aku capek loh Mas. Loh kok capek Dek? 2 kali kau banting aku tadi malam Mas. Apa kata suaminya? Dek, kalau kamu nggak bangun gara-gara aku ngumpul di kamu, berarti aku menjadi penyebab kamu nggak ingat Allah. Aku dosa Dek. Gimana caranya? Bangunkan lagi sayang, ayo bangun lu sayang. Yang bagus loh kalau panggil istri itu, karena hakikat istri itu adalah amanah, titipan Allah. Ayo sayang bangun, coba pun sepo-sepo ijai. Mun badannya yang ngoncak sempil ning dapur, kocak sayang gitu. Mun tak loncak benceko cakanya aja. Apa sih ayah? Nah itu gimana? Loh, kok tetap dia tidur? Ya kalau ada istri terus tidur, dibangunkan tidur, ya pekol ke jeding. Orang bini mau dipekol ya nggak kedel loh, ketean. Nyampe di depan jeding apa kata istrinya? Mas, wallah aku bangga punya suami kamu Mas. Ternyata kamu laki-laki yang tidak hanya mengagumi kecantikan aku Mas. Kamu laki-laki yang tidak hanya mengagumi keindahan postur tubuhku. Barulah menetes air mata seorang istri solehah. Dan dia berkata, Dek, Mas, kau bimbing aku menuju surga Allah Mas. Mas, kau tuntun aku menuju ridhonya. Terima kasih Mas ya. Dipeluk di depan jeding suaminya. Kemudian dia berkata, Mas, berjanjilah malam ini. Janji apa sih Dek? Cintai aku karena Allah Mas. Sayangi aku karena Allah. Hayya bina Mas kemari. Ayo peluk aku malam ini karena Allah. Dipeluk, diseret dengan istrinya ke jeding. Boleh silakan. Cukup mani. Ya Allah, Tanzibin. Lo katanya mau sholat Mas? Enggak sih, nutut sih waktunya. Uang biasanya kamu mentak mereh sekali gegek petakbirah. Tandes. Allahu Akbar. 3 kali semalam, 3 pisan. Sami arrahul manhamid. Kata mertuanya, ya Allah, mak geredeng jandeng datang bantur. Ibu jujur, kalau ibu punya suami yang bisa baca Quran, senang enggak ibu? Kalau ibu punya suami yang bisa ngimami sholat, senang enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Senangnya punya suami. Yang susah kalau punya suami enggak bisa sholat. Bisa sholat. Ketika suruh ngimami, panik Kang. Kok ada ibu sholat yang gini? Kata istrinya, ya Allah, ada masalah dalam sarungnya ini berarti. Ada banyak waqiah yang terjadi. Coba lihat. Ketika sholat itu terkadang, ketika takbir, Allah, terlalu ruwet ini. Tapi ada yang terlalu santai, salah juga, terlalu santai. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Kata malaikat, raja otang orang rebalik. Ketika seorang menantu disuruh ngimami oleh mbahnya, nenek yang sudah sepuh, tolong le, imami le, nggih Bah. Mbahnya yang sudah tua Mas, lurus Bah, yang lurus Bah. Kata mbahnya, kok celah tak lurus? Kata mbahnya, kok celah tak lurus dong, tidak rumah boleh. Yang lurus. Ketika takbir, menantunya, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Maaf ibu, syarat menjadi imam itu jelas. Dalam kitab Ihya Ulumuddin dinyatakan bahwa syarat jadi imam pertama akra, bacaannya harus bagus. Ada nada panjang pendeknya ayat, fasih lagi. Ra, za, shin, shad, do, jelas.
Kalau al-mukhil bil makna, rok ngena kegen, mending jadi makmum, jangan jadi imam dulu. Ar-Rahmanir-Rahim. Rusak mananya itu. Siratal ladzi tok ngena getak. Na'an amto alaihim. Ghairil mausubi alaihim walasalin. Kata mbahnya ancor jong. Bukan amin. Makanya kalau ibu kepingin punya anak yang cerdas, kepingin enggak ibu? Bapak kepingin punya anak yang cerdas, lakukan hubungan jima ketika sudah podo kepingin ini, gitu loh. Podo bernafsu, sama-sama punya keinginan yang sama, pada anapsona gitu. Teori medis kedokteran. Jadi orang yang cerdas-cerdas itu biasanya bapak ibunya sama-sama punya hawa nafsu yang lebih. Pada akarab gitu loh, podo kepingin, lakukan. Anaknya cerdas, dinamis, giat bekerja. Itu hasil dan sama-sama punya hasrat. Cerdas anaknya, ya si gendeng letak peti akarab berarti. Lemut pikirannya, yang lain ketawa, enggak ikut ketawa gitu loh. Yang lain selesai ketawa, baru ketawa sendiri gitu loh. Sinyalnya lo gak peken deh. Lalu coba kalau kepingin punya anak yang barokah, istiqomah ibadah, dobit, cekatan, hafidil Quran, bisa diandalkan akhlak dan moralitasnya. Ibu, bapak kalau kepingin kumpul dengan ibu, bapak harus perbanyak baca sholat. Baca sholat. Berapa kali kiai? Selawat naria baca. Selawat naria baca. Mana bolong ben ibu? Berapa bacaannya? Pak Ibu 444. 4444. Selawat naria. Ya jangan baca ketika mau kumpulin, Pak. Dari sekarang baca sampai besok, ketika sudah selesai baca baru panggil istrinya, Dik, aku sudah menyelesaikan baca selawat 4444. Saya ingin syafaat baginda Rasul, ingin keberkahan dalam hidup, panggil. Ya kalau sudah dekat gitu, sama-sama kepingin, cepat aja doanya yang pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibis syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Itu pendek kan. Enggak bisa saya kiai, cukup bismillahirrahmanirrahim. Itu tok. Enggak bisa kiai, bismillah tak tahu ki. Boten saged. Ya cukup bis dia bae lah terus bini bis terus. Insyaallah kalau punya anak laki-laki bisa jadi sopir bis juran Surabaya. Jombang Kediri ya berhenti kembali lagi. Perbanyak baca sholat, termasuk di bulan Muharram ini. Perbanyak istighfar, perbanyak sedekah, santuni anak yatim, itu paling dicinta oleh baginda Rasul. Perbanyak istighfar. Kenapa? Karena sebagai manusia tidak satupun manusia yang tidak pernah punya dosa. Yang namanya manusia selain Rasulullah pasti pernah punya salah. Kiai tidak ada jaminan bersih dari dosa kiai. Yang kerjanya cuma membangunkan santri di pagi hari, ngimami sholat, baca kitab, sorogan kitab, nemui tamu setiap pagi, pergi dakwah, pulang ngajar, itu belum juga terjamin bersih dari dosa. Awalnya gang-gangan dia bakso. Suami kepada istri pastilah punya salah, apalagi istri kepada suami. Mertua kepada menantu pasti pernah punya salah, apalagi menantu kepada mertuanya. Wong kebanyakan menantu itu sopan saat lamaran saja. Coba kalau saat lamaran disuruh makan hanya memainkan 3 jari. Kalau masih lamaran sedikit makannya, sampai mertuanya bilang, kok sedikit nak makannya nak? Apa jawaban menantu? Mohon maaf ayah, kebiasaan dalam hidup kami. Kata tetangganya, cangkem milih carpak melolo jolon benih. Disuruh minum udah banyak variasi minuman. Namanya saat lamaran. Yang disuguhkan pada menantu ada teh, ada kopi, ada sprite, ada pokari. Bahkan terkadang ada minuman yang menyegarkan. Larutan cap kaki 3 lengkap dengan ekstra jos dan kerating daing. 7 variasi minuman enggak diminum-minum sama menantunya. Sampai mertuanya bilang, nak puasa tanah kok enggak diminum sama sekali? Apa kata penantunya? Enggak ayah, saya tidak puasa. Ya kalau tidak puasa minum, unjun le.
Itu ibunya tengok-tengok kamu dari tadi, kasihan loh dari tadi malam. Hanya menuangkan air aqua sedikit di gelas, nggak penuh. Doa di depan mertua, mau minum air, apa doanya? Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Khususan ila abaina wa ikhwanina minal anbiya. Semua nabi, semua para wali disebut. Setengah jam belum selesai. Sampai para tetangganya bilang, hebat kalau sampean sekarang punya menantu. Masa cuma minum sudah ila hadratin Nabi Mustafa. Itu kalau dikasih makanan nanti insya Allah tahlil menantunya sampean itu nanti. Ya pasti punya. Ya hari itu. Tapi ketika anak sudah mereka dapatkan, perkawinan berlangsung 1 tahun, 4 tahun, 5 tahun sudah punya anak. Coba lihat, karakter aslinya akan nampak. Apa iya kalau makan dia mainkan 3 jari? Mulai dengan cakar-cakar harimaunya. 5 jari, rus-turus pada sekali. Sampai mertuanya bilang, ya Allah tak milo tambuhan kok mensetiri. 9 tahun kawin, hilang ila hadratin bil Mustafa. Kalau minum biasanya kan ila hadratin bil Mustafa. 9 tahun hilang wis. Kenapa? Kopi mertuanya yang ponginta le-le. Kayak gini nih yang bahaya ini. Makanya karena kita pasti pernah punya salah, sebagai manusia ayo perbanyak istighfar kepada Allah. Yang kedua perbanyak baca sholat. Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu biha asra. Sekali kau baca sholawat, Allah akan melipat gandakan pahalamu menjadi 10 kali lipat. Di samping kalau kita baca sholawat akan memudahkan seluruh kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Ibu kalau dagangan nggak begitu lancar, sholawat baca. Ibu-ibu berdagang kurang lancar, doanya gini, bihaqqi Muhammadin, bijahi Muhammad, kepuk 3 kali dagangannya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kepuk lagi, garus gitu. Laris gitu. Laku. Mungkin ada janda yang kepingin kawin lagi. Kok enggak ada lamaran-lamaran, kepuk 3 kali bokongnya, Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu gitu. Tapi enggak usah bilang garus, enggak usah. Nah, karena itu bukan dagangan. Atau bapak-bapak sering dimarahi istrinya. Biasa sih yang namanya perempuan suka membanding-bandingkan dengan tetangga sebelah. Membandingkan usaha, keadaan gitu. Mas, sebelah timur kita mas 4 tahun tuh kawin. Udah bangun kontrakannya luar biasa mas. Kalau di depan kita lihat, udah ada Pajero loh mas. 9 tahun dia kawin. Saya dengan sampean 11 tahun mas. Bahkan di timur ini 7 tahun udah punya mobil mas. Kita 22 tahun. Bangun gak bangun, mobil gak mobil. Buduk je banyakan bener. Anak cik ake sampean di kumas. Kalau ada istri selalu marah, enggak usah dimarahi kalau istri. Kenapa? Karena istri hakikatnya adalah titipan Allah. Jadi kalau istri marah, enggak usah dimarahi. Peluk aja, bacakan sholawat. Ya Habibi. Nah, kalau istrinya marah gitu. Ya Muhammad. Tatap istrinya. Tatap, pandang istrinya. Kenapa? Mik ngelak bereng, bahaya kota pagi lagi. Ya arusal khafiqaini. Barulah Anda berkata, dek, kok marah-marah terus sih sama aku, dek? Aku ini suamimu, dek. Jangan kau banding-bandingkan dengan mereka. Khitamnya jidatku, dek. Demi Allah, bukan kan aku sholat, bukan kan aku sholat. Ngalak terep kok nyari rup-rup kabar. Wallahi ireng lek sampai kaki booking kok lek, celeng lek. Semua ini aku lakukan demi kamu loh, dek. Tapi andai saja Allah memberikan kekayaan kepadaku, dek, apa yang kau minta? Jangankan cuma rumah berlantai 1, lantai 2, lantai 3, demi Allah aku bangunkan untuk kamu. Percaya, dek, aku buatkan kolam renang di depan rumah agar kamu tidak lagi jauh mandi-mandi ke sungai. Setiap sudut kolam aku buatkan garasi mobil, samping kanan Pajero, samping kiri Fortuner. Di depan rumah pasti standby Vilfire yang siap untuk mengantar kamu kemana kamu pergi. Apa kata istrinya? Bila jika aja. Kapan nih gue? Rugaruan jelek. Iya tak tahu bila le. Dan sebini khusus saking kepada guru, wallahi kerak bibir enggak benar. Sabar-sabar aja lah. Kalau dia mau marah lagi, peluk lagi. Ya Mu'ay,
Yadaya mumajat ya imamal kiblata ini. Kalau perempuan marah dibacakan sholawat, emosinya akan turun drastis. Gimana katanya? Baca sholawat juga istrinya. Salallah. Loh, kok tipis dek? Aku sih emosi sama kamu loh mas. Ala Muhammad. Salallah. Dek, coba kita baca Shalawatibul Qulub coba ya. Bisa nggak iring-iring? Allahumma sholli. Bisa ya? Ntar. Coba hidup semua. Bagus ya? Cek. Nanti kita angkat tangannya semua sebagai bentuk mahabbah, kecintaan dan kebanggaan kita sebagai orang Islam di bulan Asyura ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang angkat tangannya mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Yang angkat tangannya dimudahkan rezekinya oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyat abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diya. Semuanya diangkat yuk. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semua yuk. Allahumma sholli. Ya Allah, selamatkan semua yang hadir malam ini ya Allah. Selamatkan dari berbagai macam bencana-Mu ya Rabb. Bencana wabah penyakit, bencana angin puting beliung, bencana kebanjiran, bencana gempa tektonik. Karena Engkaulah yang maha menyelamatkan segalanya ya Allah. Ya Allah, yang sulit rezekinya mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Yang punya hajat ke Madinah mudah-mudahan dikabul oleh Allah. Dua, sekali lagi, sekali yuk. Allahumma sholli semua ala sayyidina di depan Muhammadin tibil. Semuanya diangkat yuk. Wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli. Ya Allah, ada banyak anak yatim malam ini yang kami santuni ya Allah. Mudah-mudahan itu adalah jalan keberkahan bagi si Donipah malam ini. Semua yang ada di tempat ini akan diturunkan rahmat dan ridhonya Allah. Segala usahanya sukses dan dilancarkan oleh Allah. Wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Majelis apa? Apa? Islahus Salafi. Tepuk tangan untuk Islahus Salafi. Yang ini backing vokal ya. Back itu artinya belakang. Vokal utamanya sementara waktu saya. Jadi kalau sampean nyalip suara saya offset sampean nggak jelas. Jadi saya dulu baru sampean, saya dulu baru sampean. Kalau saya suara rendah, sampean juga mesti mengikuti sama irama. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan kemana-mana dulu. Kemarin 2 tahun yang lalu saya bawa Jamiah Hadrah dari Indonesia 17 orang gratis umroh ke Makkah Madinah. Makanya yang bagus ya, yang bagus. Karena kami juga himawa, kami juga orang yang juga sering dengan Sultan Madura Haji Her yang selalu bawa 2 bis rombongan gratis umroh. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan ada banyak keistimewaan yang terjadi di bulan Muharram, di Asyura ini. Salah satu di antaranya kata Nabi, man wassa'a ala iyalihi wassa'allahu fi kulli sanah.
Barang siapa yang melampangkan istrinya, barang siapa yang melapangkan, membahagiakan istrinya di bulan Asyura ini, anaknya dibahagiakan, istrinya dibahagiakan, wasya'allahu fi kulli sana, maka Allah akan memastikan akan membahagiakan laki-lakinya tadi 1 tahun penuh. Mudah-mudahan Bapak, ini Bapak, mungkin ada istri Bapak. Bahagiakanlah. Hatta hadus bin nikmah. Kami dari Bantul, dari Jogja, kemudian juga dari ini undangan-undangan kemarin selama beberapa hari itu saya kasihkan kepada istri saya. Apa ini Kak? Coba hitung berapa? 30? Itu untuk kamu hari ini. Untuk kamu gimana? Saya hadiahkan untuk kamu, ini Asyura. Kata Nabi, kalau aku lapangkan dirimu, kalau aku bahagiakan kamu, aku akan dibahagiakan oleh Allah. Untuk apa Kak? Terserah. Beli emas, beli makanan, terserah untuk kamu. Nah, saya ceritakan Mak Ledi nak dia kiri ya kiri ya. Panggil istrinya nanti malam, Dek, 50 juta Dek. Untuk apa? Terserah kamu. Skincare itu mahal Dek. Mun bedak pelekeran ya mudah Dek. Belungnya boleh Pak Buntu Dek. Cantik itu butuh biaya. Makanya Bapak, kalau kepingin sampean itu dibahagiakan, tanggal Asyura malam ini mestinya dilebih-lebihkan rezekinya oleh Allah. Mano makanannya berubah. Masa 18 tahun cuma dikasih kolopan tok gitu ya. Terong gobes, merongki arnong tak mari Bapak. Coba sekali-kali bawa lah ke restoran dia. Kan banyak ini, Sunan Ampel ini. Ada nasi mandi, ada nasi, itu banyak. Ayo Dek ke restoran mana? Pilih restoran mana yang kamu suka. Gentle jadi laki-laki. Saya 30 tahun. Jadi suami nggak pernah saya memerintahkan istri saya untuk menanak. Makan apa ke? Aku bungkus apa yang istri mau. Kalau saya punya kesempatan naik ke mobil, ayo pilih menu makanan sendiri. Nggak pernah miskin karena itu. Gitulah sekali-kali. Pagi rawon, siang lalapan, malam bestik lidah. Gitu loh. Minumannya es jus jeruk, penghilang kolesterol, aura kecantikan istrinya semakin nampak. Senyumnya semakin manis. Tapi yang laki-laki, karedeng canting neben gobeng apa bila deh. Langsung. Ya kerja dong. Ini dunia, makom kasab. Kalau di akhirat apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan, langsung ada. Satu ruangan surga itu bagaikan luasnya, bagaikan langit dan bumi hari ini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Jadi satu ruangan surga bagaikan langit bumi hari ini. Bapak kepingin durian, tumbuh pohon durian, langsung berbuah matang, ada bidadari yang membuka untuk itu. Itu di surga. Kalau di dunia tidak cukup begitu Pak. Kalau istrinya kepingin bakso, jangan par sejadah biar. Berdoa kepada Allah, ya Allah, bakso ya Allah. Kapan akan turun? Ya beli langsung. Untuk beli ya dapat uang, uang ya bekerja. Bapak, kalau celana Bapak itu sobek, jangan berdoa. Ambil jarum, ambil benang, jahit loh Pak. Ya Allah, kuasamu ya Allah. Sobek ya Allah. Dapat 3 hari, tengok lagi ya Allah, jangan lebar ya Allah. Para keluar berarti. Bebek sinjai aja keluar lah. Allahumma Muhammad. Mau kerja apa Kiai? Lo Surabaya nggak usah tanya masalah kerja lo Pak. Ini lahan. Masa kita nggak bisa cari nafkah? Wong cecak saja yang hidup di teras-teras orang, hidup di depan-depan musola itu gemuk-gemuk. Bahkan mereka nggak ada Pak perhitungan dari pemerintah. Ada Pak Lurah berpikir tentang kesejahteraan cecak itu. Pernahkah cecak mendapatkan PKH, BLT? Dia tidak punya BPJS loh Bapak. Lemu-lemu tuh cecak. Kita yang sudah semuanya berpikir tentang kita, sempet pikiran. Itu saya lihat dari orang. Kalau kita mau lihat orang itu susah, nggak usah lihat dari wajahnya, cukup dari kopiahnya. Kalau kopiah ditarik ke atas sampai terbuka dai ini, berarti sudah betul-betul terbakar dai ini. Sampai ada keringat banyak.
Ada yang ditutup sekalian. Dairo bah tak kenal, penuh ngebde, bah tak kenal ide. Ada berarti lesu semikir lah deh, san misal atau top deh sekali deh. Tapi ada kopiah yang terkadang terkepiet tas. Ada apa? Siapa yang tak senolap, mak bisa terkepiet tas. Berarti banyak on benari berlaku jadi. Benege ba sholat. Makanya gimana caranya, Mbak? Ya kerja dong. Nah manusia makhluk yang cerdas. Coba lihat, kita lahir tidak membawa uang. Kita lahir tidak disanguni uang oleh Allah. Kita telanjang, lo muto. Nggak punya kain selai pun, nangis saat kita itu lahir. Coba ada nggak di sini yang lahir langsung pakai kopiah begitu? Kayak Spiderman nih. Tinggal matanya kelihatan tuh kayak itu bende. Itu bukan songkok itu. Pastikan itu celana dalam ibunya yang keluar kening sotok benci tagaan. Semua yang lahir itu telanjang. Tapi kalau saya persingkat, kenapa sampai harus pakai pakaian hari ini? Kalau saya tanya ibu sudah pakai kerudung, kalau saya tanya tanggal berapa kau beli kerudung, hari apa kau pakai pertama kali kerudung yang kau pakai hari ini? Jawabannya, Kiai terlalu banyak kerudung yang kami punya. Aku jejer di depan almari kami, Kiai. Kami punya rumah, bukan hanya kerudung, kami punya mobil, kami punya sepeda. Dari mana orang sampean lahir gak punya apa-apa? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Andai saja kau hitung nikmat dari Allah, kau tak mampu menghitungnya. Kenapa? Terlalu banyak anugerah dari Allah. Lalu disangoni nopo niki Kiai? Sampean punya kecerdasan. Mau minta berapa miliar dari otak yang diberikan oleh Allah? Mau minta berapa miliar dari otak kecerdasan yang diberikan Allah? Habibie dari Pari-Pari, mantan Menristek, mantan presiden Republik Indonesia, dia mampu mendesain pesawat 364 pesawat. Dikontrak oleh perusahaan Jerman dengan Belanda. Habibie bisa membuat 364 pesawat. Walau endasi cilik Pak Habibie. Bisa ke pesawat. Tak tentu secara JJ, tapi bisa ke pesawat. Kadang-kadang bisa ke pentol ciluk deh kumaha. Syahrini mau coba-coba beli tiket pesawat. Syahrini satu pesawat jet pribadi second gitu. Berapa harganya satu pesawat jet? Itu 800 miliar. Jadi kalau bapak bisa buat pesawat 3 saja, dah tenang. Karena kok rokok aneh dan bungkun. Aku bayi lajong, ini gak tahu kaki. Terkeresang nyangsang gabung bubung orang kemandam. Agak bayi masalah odik deh kuma. Kok bisa cerdas? Orang Indonesia cerdas-cerdas. Bagaimana sekarang Israel dibombardir oleh Iran rata dengan tanah. Sekarang dia punya musuh yang luar biasa. Ya kalau dulu dengan Palestina. Palestina memang tidak punya senjata, cuma pakai batu, ketepil apa. Gaya Israel. Nyerang ke Iran jadi gemet Pak. Rata, wat-watan Israel. Tolong Iran, tolong hentikan. Apanya dihentikan? Wong sampean memulai dulu. Tapi dengan bom balistik yang luar biasa. Sampai radar Iran itu gak kelihatan kepada bom balistik. Siapa yang menciptakan bom itu? Lihat sekarang di YouTube Pak. Itu orang Indonesia, perempuan dari Jawa Tengah, Atika. Sekarang menjadi pandangan dari semua negara. Indonesia menciptakan bom balistik. Membombardir Israel sampai seperti itu. Alhamdulillah. Akhirnya beri sekepuk semobil guru mobil. Kenapa? Berarti kan tidak mau pulang ke Indonesia enggak loh Pak. Saya akan tetap berjuang di sini. Akan saya ciptakan berbagai macam rudal dan energi yang luar biasa untuk menghantam orang-orang yang kufur, musyrik dan menantang ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perempuan Atika coba lihat di YouTube, 2 orang diberi penghargaan. Sampai Komjum Korea meminta Atika itu untuk juga kemudian dijadikan anak oleh Korea. Kabis minta kan pacar cerdas orang gendeng. Si gendeng ini tak tahu berat timur lagi. Ala aku apa kok ya? Ketika wonopo niki ya Allah gawe nopo niki. Bapak sekala kengirengi. Wong cecak hidup di teras saja hidup. Sampian Surabaya Pak. Surabaya itu lebar loh. Nyebrang ada Suramadu. Itu Madura. Kalau sampean ke barat mau Mojokerto mau ke Gresik itu ada. Ke timur dari Pasuruan, dari Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, tembus Situbondo, Banyuwangi itu negerimu loh. Nyebrang sampean ke kanan itu Bali, enggak usah paspor.
Enggak usah visa, itu negerimu. Kemari pahlo Cenawi. Pas posang neng negara si subur. Ke barat, ke timur, ngalor ngidur. Alah aku apa kok ya. Pas kelaga ngirengi. Kemana? Karena kita mungkin melupakan Allah. Bukan alamnya yang sempit. Tapi otaknya yang disumbat oleh Allah. Kenapa sombong hidupnya? Enggak mau bersyukur kepada Allah. Bibirmu adalah anugerah dari Allah. Bibirmu adalah kecantikanmu. Bapak, bibirmu adalah ketampananmu. Bayangkan kalau sampean lahir enggak ada bibirnya, coba lihat. Walau kecil bentuknya, tapi itu penentu kecantikan, Ibu. Sing lanang lahir pada bibir. Jon raja menteng omplong jolok gini dong aja. Talebur. Makanya kalau kita diberi mulut oleh Allah sebagai bentuk syukur, perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak baca sholat. Jangan cuma ngerasani wong, memfitnah orang lain, ghibah. Mulutmu ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ketimbang kita ngerasani orang, ya banyak baca sholawat lah. Gitu loh. Gitu. Sholawat apa Kiai? Ya banyak sholawat itu. Asyraqal Adibai itu banyak. Panjang. Ya Nabi salam alaika. Kalau gitu panjang itu. Ada sholawat badar. Salatullah salamullah. Sholawat badar. Ada sholawat naria. Ada sholawat fatih. Ada sholawat munjiat. Ada sholawat tibul kulub yang kita baca. Paling pendeknya sholawat sallallahu ala Muhammad. Itu yang kita katakan sholawat Jibril. Paling pendeknya sholawat sallallahu ala Muhammad. Yang lebih pendek lagi adalah ada dulu pertanyaan. Saya ceramah di Masjid Al-Mujtahid di Jember. Ada 5 fakultas saat itu. Dari Muhammadiyah, UEJ, UIN Jember, Politeknik. Satu mahasiswa celetuk tanya sama saya, Kiai, kalau saya baca sholawat Muhammadnya saja Kiai, kira-kira dapat pahala enggak Kiai? Saya bilang, gimana cara bacanya kalau cuma Muhammad? Baca dia, Muhammad, 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 Muhammad. Saya bilang, enggak ada sholawat kayak gitu itu. Paling pendek, sallallahu ala Muhammad. Oh, macam Muhammad, 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 Muhammad. Itu kalau ngantuk nanti, mat. Yang datang bukan syafaat, tapi madrai dengan majadun yang datang. Allahumma shalli ala Muhammad. Perbanyak zikir, perbanyak ngaji Al-Qur'an. Kenapa Yai? Hal pujuk sidonipa. Ini adalah tazkirah, peringatan kepada kita bahwa sebenarnya kita tidak akan hidup lama di dunia. Fa innal mauta hakun, karena sebenarnya kematian itu adalah benar adanya. Wa inna azabal qabri hakun, dan siksa kubur itu benar adanya. Wa inna su'ala munkar wa nakiru hakun, pertanyaan mungkar nakir di kubur itu juga benar adanya. Wa innan naru hakun wa innal jannata hakun. Makanya ketika kita bisa diberi nafas oleh Allah, ayo jangan sombong-sombong. Kenapa? Nafas dan ruhmu hakikatnya adalah milik Allah. Kita ini punya hak pakai. Seberapa lama hak pakainya Kiai? Kata Nabi, baina sittin wa sab'in. Jujur, ruh yang ada pada kita, kata Nabi, itu kisarannya 60 tahun sampai 70 tahun. Al-Fakir Abdul Malik Sanusi lahir tahun 1971. Berarti 2024 hari ini, 25, saya sudah umur 54. Kalau Allah menjanjikan saya 60, mentakdirkan saya 60, maka berarti sisa kontrak kehidupan saya sudah tinggal 6 tahun. Tahun depan 5 tahun. Tahun depan 4 tahun. Sampean jangan cuma lihat saya. Masih banyak situan bengkok masih ada. Saya 59 tahun depan. 60 saya Kiai, ya tahun ini. Bulan-bulan ini dah. Enggak usah takut karena kematian pasti terjadi. Bukan karena penyakit. Oh, saat ada virus corona, saat ada virus corona COVID-19,
semua pengajian dibubarkan. Yang berani saat itu cuma siapa? Bulak Bandeng yang undang saya. Sudah zona hitam, Kisro dateng kok bener. Ada pada bengal mati berarti dia pikir. Hadir saya saat itu. Sampai ada Brimob yang datang, kemudian panitia meminta yang muda-muda, tolong Mbak, saya 3 tahun ngundang Yai Malik di Dupak Grosir, 2 tempat saat itu. Tolong Mbak, kalau saya memang mau ditangkap-tangkaplah. Saya nggak sini pakai truk kayak gini, saya bawa sepeda, saya jalan kaki sendiri ke Kapolda. Tapi jangan permalukan saya sampai menurunkan Yai Malik. Tojuk kapi polisi. Malah ayo sampai saya mati kada, bang boleh sekali. Odi risin rok pengajian kapi sampai mungkin. Urip toh, kau nak sing mati sampai jaki. Selain ban, syau alam helm roh matilah. Kematian bukan karena penyakit. Pada saat virus corona pengajian digagalkan Pak. Sampai ke Musli Adnan, Khalil Yasin saling telepon, Kak gitu. Dia bilang kakak ke Musli ke saya, ada apa nih? Kok semua pengajian digagalkan Kak? Ya sama, punya saya juga digagalkan. Berapa tahun Kak? Ya nggak tahu, saya bukan virusnya kok saya bilang. Itu virus apa kok bermetanya akidah. Tapi kalau sampai 5 tahun ke Musli, ke Khalil, sampai 3 tahun nggak ada pengajian kayak gini, ya siap-siap sambian saya beli kambing ngarek bah bareng deh. Mulai tak nemu laku jila tidak kunjungan sekali. Tapi percaya saja bahwa kematian bukan karena penyakit. Likul lidain dawa, bahwa setiap penyakit pasti ada obat. Illal maut, kecuali kematian. Kematian bukan penyakit, tapi ajal, batas kontrak kehidupan manusia. Kalau udah sampai enggak usah penyakit Pak. Sekarang corona sudah dianggap enggak ada. Tapi enggak, banyak teman yang mati. Pak gundeng mati. Tak usah detek penyakit muncul ada Pak. Lempo mati. Sing lempo mati Bapak. Apalagi sing kuru. Tapi lanjangan segoros biasa lagi. Karena jadi dina ben malaikat yang kuru-kuru itu memang dibiarkan begitu. Kenapa? Karena pakai tak mati, enji mati tibi degi seros-koros. Artinya apa persoalan kematian pasti. Hidup di dunia itu hanya sementara. Kematian adalah sesuatu yang pasti, maka manusia tidak boleh takut mati. Takut tetap mati, berani apalagi, yang penting ketika kita mati persiapkan kematian agar pada saat kembali kepada Allah termasuk manusia yang mendapatkan maghfirah dan ridhonya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu yang kita harapkan. Makanya Bapak, mumpung Bapak hidup, istri hidup, anak hidup, saling asah, saling asuh, saling asibuk nggih. Cek tukaran, cok tukaran tok lho. Percantik ibu di hadapan suami. Bibir itu merah-merahkan ibu, abang-abang no. Sehingga suaminya terkejut lihat bibir ibu, ya Allah, ada buah naga di hadapan. Mulai bibir ke buah naga kan le kombi ben jelake. Di hadapan suami, ibu itu parfum mainkan. Karakter suami pahami. Coba saya minum dulu. Karena suami karakternya tidak sama. Ada suami yang suka mencium leher istri. Sejak kawin sampai punya anak 2, leher seyojo melolo. Berarti ibu punya suami pemburu leher. Ya lehernya aja kasih parfum ibu. Ada suami yang tidak suka leher. Sejak kawin sampai punya anak 3 enggak pernah cium-cium leher. Nyorsor ke kelencapnya ke ketiaknya terus. Montak pentang di sini tak ngide deh. Iya ketiaknya kasih parfum. Ada suami yang suka tidur di bokong istri. Sabar-sabarlah istri. Dikasih bantal gak mau. Iya bokongnya kasih parfum. Tidur di bokong terus sampai gak kuat. Kentuti sebentar aja.
Tak usah oje aja. Buru dibi di laki itu. Mumpung masih hidup, saling asah, saling asuh, saling asih. Kenapa? Kematian akan memisahkan kita. Tatkala kematian memisahkan kita, karya kastana loh. Suaminya minta sore hari, kikirin baju bini. Apa lama minta mau loloban? Congkor laki si laki, lemah mati si laki. Kulak nangis si berini. Ya Allah kak kok mati kak? Ben ki minta ki jaluk tadi malam kak. Tak beri kok ben. Ya apa mati ben situ. Temu ben lama mati tak beri dua kali kok malam. Selamate beri nah. Ki odi kok congkor lagi melolo. Teger putak ya ada si laki. Gimana kalau gitu? Biar nggak ada penyesalan. Bapak juga sama, sayang-sayangi istri. Karena ketika kematian menyusul diri kamu, hilang kehebatan kita saat hidup. Ya saat hidup saling peluk, ya saat hidup saling cium, mati dipendam semuanya dalam tanah. Betul Ibu G? Di sini kalau mati dipendam. Jangan coba atas kapal lah macam-macam. Coba atas nyiur. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah Adam dicipta, ke dalam tanah seluruh cucu Adam akan dikembalikan lagi. Senyawa tanah itu Bapak. Karena sampean memang aslinya dari tanah. Kalau dipendam dalam tanah, ya enggak pernah. Enggak pernah apa? Ya enggak pernah habis kuburan itu. Karena kalau sampean gali kuburan ada batok kepala tulang, itu berarti ada manusianya. Kemana dagingnya? Senyawa dengan tanah. Jadi lebur jadi tanah itu. Bapak. Itulah nasib kita. Pas larangan sapi. Lebih mahal sapi kalau kita mati. Kalau sapi kulitnya masih laku Pak. 1 kilo 35.000. Kalau kita meninggal. Saya harus beli kolen biar. Ijual berapa kolen biar? Ya ke Hadra. Tapu sekalian tuas pada sekalian. Kaki sapi. Walau sapi tidak pernah pakai kaos kaki. Sapi nggak pernah pakai sepatu. Kotor loh kakinya. Tapi kalau sapi mati disembelih, potong coba kakinya. Bawa ke pasar, laris terjual habis. Kenapa? Karena sikili si sokone sapi. Kekel dia. Kalau lah rebus jadi kikil, campur bakso kikil, campur soto kikil. Enggak usah campur bakso, pos kok nyaman dia. Coba manusia yang selalu pakai sepatu, pakai sandal, pakai kaos, uji nyali keberanian. Mati, potong sampai kakinya itu. Kentok ode dia. Pekol ke pasar Pak. Papolong bentuk ode sape. Kemagarus tok dembian bentuk ode sape. Mana laku? Tunggu 5 menit. Mau tak buru ben dia dagang jeung ngajak angkot. Nah kok kita selamat ya Pak. Mulutnya sapi, cangkemnya sapi, bibirnya yang banyak liurnya, hidungnya yang banyak ingusnya. Tapi kalau sapi mati coba potong bibirnya, rebus, itu bisa menjadi cingur. Campur rujak cingur. Lidahnya sapi kalau dipotong digoreng, bestik lidah, separuh lidah 80.000. Mahal loh cangkemnya sapi itu. Nah pembian mak ngebes colok gue makin. Mak ngebes tang colok deh. Cangkemi yai Malik bae kombian. Makiala pidato siang malam coba potong ke Malik mun mati lek bibir rebus. Campur rujak cingur. Bagi kering dinak sidoni payak congor ke Malik. Siapa yang mau makan? Ini cangkemi kiai enggak laku. Nah boleh cangkem membian kebi gini gak Pak? Mak latang di merol siapa nih colok kebi. Ekornya sapi, walau sudah dekat dengan kotorannya, tapi kalau sapi disembelih, potong ekor itu jadi sebuntut makanan favorit di berbagai macam restoran. Saya diundang di Malaysia kemarin, di Kayu Are, di Damansara. Saya ceramah di Ceras, di Pahang, terakhir di Petaling Jaya, PJS 4 di Kuala Lumpur. Aku suka sebuntut, di Malaysia enggak ada sebuntut. Ternyata berubah nama sup ekor. Lapar beri canai melolo kok disa. Teh tarik canai teker beg tabuk ning disu. Cari upin-ipin enggak ada di situ. Atu yang gitu. Mana atu ini? Mak pas tade ning Malaysia.
Awak bawa di ke kedai, aku suka sebuntut. Aku tengok gak ada sebuntut. Ternyata berubah nama menunya sup ekor. Tengkar abid kok tengkar. Keluarkan susu buntut itu. Ini ada sup ekor. Semen bilang buntut, ini ekor. Pada je kok. Buntok ben ekor je pada. Tuli lapar kok. Matokar masalah ekor ben buntok. Mahal itu. 1 potong 20.000, 3 potong dalam mangkok itu 60.000 ya Rob. Maaf Bu, saya nggak bicara sama ibu. Sing lanang nih, lem sarong kan bedegi ya bundok nji. Kan ada kayak mik nih, tapi masih menghadap ke depan. Coba pentel ke budi ji. Itu sebenarnya buntut Pak, mesti terbalik hari ini. Kalau sapi kan bulunya di bawah. Kalau punya sambian masih nyangsang di atas jadi. Coba yang laki-laki dalam sarung kalau mati potong. Jadikan sop buntut. Paling cuma jadi 3 potong. Ya kalau agak besar. Rotok gede titik ya mungkin 5 potong gitu. Ya mau sejak raja double X. Petong potong. Sabak ke mangkok tawarkan ke orang. Ya sop buntut, sop buntut. Siapa sih ngakan? So kita ikan lecet lang betong aja tak libur sekali. Artinya apa? Allah tidak melihat ketampananmu. Dalam hidup Allah tidak menilai kecantikanmu. Allah tidak menilai pangkat jabatan harta kekayaanmu. Tapi yang dinilai oleh Allah dalam hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah amalnya yang terbaik di hadapan Allah? Salat dijaga. Ayo. Ada sedikit sosial, sedekah kepada orang lain. Puasa ketika masuk masanya, haji bagi yang mampu, tidak mampu enggak usah pura-pura mampu. Karena haji itu hanya wajib bagi yang mampu. Tak nyetor ke depan, ke kemenak. Asyarakat haji kok. Kedema, jalan kaki, kedema Mekah aja. Ya depan kolah nyebrang, Suramadu je bini Jeddah je. Mudah-mudahan, ayo baca selawat lagi. Mudah-mudahan hall malam ini akan mendapatkan keberkahan. Pujuk Sidonipa mudah-mudahan dibahagiakan malam ini. Dibahagiakan dengan mendapatkan maghfirah dari Allah. Semua yang hadir malam ini mudah-mudahan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Disehatkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habib. Semuanya ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habib. Semuanya ikut Bapak. Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Ibadallah, rijalallah, aghisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah. Hasanallah bifadlillah, hasanallah bifadl. Semuanya ya salat. Ya Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa imanik. Allahumma akhir kalamana biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ala yasin habibillah. Wa ya altab wa ya anjab wa ya sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab. Ta'alaw wansuru lillah, ta'alaw wansuru lillah. Semuanya salatullah salam. Allahumma yassir lana ya Allah kula asir. Yassir lana ya Allah umur dunia wal akhirah. Yassir lana ya Allah ziratal haramain, ziratal Makkah wal Madinah. Mudah-mudahan husnul khatimah semuanya. Sekali lagi yuk. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil
khatimah. Ya Allah bi husnil khat. Semuanya salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin. Mudah-mudahan semua hajat kita akan dikabul oleh Allah. Barokahnya pujuk, barokahnya para wali, barokahnya para ulama, para siddiqin, para nabi yang hadir malam ini, dipanjangkan umurnya oleh Allah. Yang enggak damai keluarganya mudah-mudahan didamaikan oleh Allah. Yang punya hutang dimudahkan rezekinya oleh Allah untuk segera melunasi hutang. Yang punya hajat Mekah Madinah mudah-mudahan dikabul. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Monggo berdoa bersama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin. Wassalim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannah daraka darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Selamatkan semua yang hadir malam ini ya Allah. Masyarakat Sidonipa selamatkan ya Allah. Dirinya, keluarganya, anak-anaknya, termasuk juga seluruh usahanya ya Allah. Selamatkan dari berbagai macam bencana-bencana-Mu ya Rabb. Dari angin puting beliung, wabah penyakit, gempa, dari semua musibah, karena Engkau lah yang maha menyelamatkan segalanya ya Allah. Allahumma ya alima ma fi sudur. Wahai zat yang maha mengetahui segalanya. Betapa yang hadir malam ini tidak sedikit mereka yang punya kesusahan ya Allah. Susah karena ekonomi, susah karena hutang piutang, susah karena penyakit yang tidak kunjung sembuh, susah sih karena keinginan yang tidak terkabul-kabul. Kepingin nyampe Mekah Madinah kami ya Allah. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Maka semua yang susah mudah-mudahan Kau bahagiakan malam ini ya Allah. Sesempak muka-muka berjempar, yang punya hutang mudah-mudahan segera lunas, yang punya hajat Mekah Madinah dikabul oleh Allah. Sidonipa mudah-mudahan aman, Surabaya aman, Indonesia aman, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang bisa membangun fisik secara baik dan juga mendapatkan maghfirahnya Allah. Allahumma a'ti wa ausil sama qara'nahu wa mastaghfarnahu wa ma halalnahu wa ma sabbahnahu wa ma sallainahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan ila almarhum pujuk Sidonipa. Usuluhum wa furu'uhum irfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayyiat wa adhilhumul jannata mal aba'i wal ummahat. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum khufratan min khufarin niran. Allahumma ja'alna wa auladana wa zurriyatina wa talamizana min ahlil ilmi wat tuqa wal huda wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa imanik. Allahumma akhir kalamana biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bihurmatil Fatihah. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. In kana li khata'afan katsir wallahu wal muwaffiq laqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.